kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Arahan nggak, Pak? Ada arahan nggak, Pak? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional. Itu saya kira doesn't make sense. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN. Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali. Ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Halo, selamat malam pemirsa. Berangkat dari tudingan politisasi bansos yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran, Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri untuk mengklarifikasi distribusi bansos di masa pemilu. Apakah jawaban para menteri Jokowi mampu membantah tudingan atau justru mengonfirmasi terjadinya politisasi bansos? Saya Fede Balik akan mengulasnya bersama dengan para narasumber. Hadir bersama saya juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Dan bergabung juga dari luar studio dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di panggung demokrasi. Baik, sebelum kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu apa saja pro kontra kesaksian para menteri di sidang Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Mata publik tertuju ke sidang perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi saat majelis hakim menghadirkan 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Tanya jawab antara 8 hakim konstitusi versus keempat menteri pun bergulir, mencoba menguliti anggaran hingga mekanisme penyaluran bansos. Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional. Itu saya kira doesn't make sense. Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali. Ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Kalau saya turun, biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi.
Usai sidang, tim hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra makin yakin tudingan kubu Anies dan Ganjar soal politisasi bansos tidak terbukti. Di sisi lain, tim hukum Anies Mohaimin menilai kesaksian keempat menteri Jokowi bersifat normatif. Salah satu anggota tim hukum Anies Mohaimin, Refli Harun, bahkan menyebut kesaksian keempat menteri layaknya sebuah laporan kerja. Sementara tim hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut keempat menteri belum mengungkap hal yang sebenarnya terjadi. Karena banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Tidak semua jawaban diberikan oleh keempat menteri. Kemenko PMK bicara mengenai negatif externality. Ya. Hal-hal yang negatif ya, dari hal-hal eksternal yang negatif ya. Nah, dia bilang tidak ada itu. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak bisa dihindarkan. Jadi semua program bansos itu semua jalan seperti yang direncanakan. Dalam memori kolektif kita sebagai anak bangsa, memori kolektif kita itu tidak akan pernah hilang. Kita melihat Menko Erlangga membagi-bagikan bansos dan mengatribusikan bansos itu pada Jokowi. Dan oleh sebab itu mesti memilih anak Jokowi. Mendak Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama. Tim Liputan Metro TV. Ya, baik, langsung kita tanyakan apa pendapat dari masing-masing narasumber. Saya akan ke Mas Ciko terlebih dahulu, perwakilan dari PD Perjuangan. Tadi sama-sama kita dengarkan statement dari Bang Todung yang mengatakan soal memori kolektif. Ada kaitannya loh bansos yang diberikan meskipun dalam keterangan dari 4 menteri yang dipanggil ke MK seakan-akan memang bansos ini bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dimaksud oleh Bang Todung soal memori kolektif? Lalu Bang Todung juga mengatakan harus melihat apa yang tidak tertulis. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Kalau kita bicara big picture-nya aja ya, mengapa sih money politics itu dilarang? Ya kan? Money politics itu kan artinya pembagian uang, pembagian materi atau sembako misalnya. Untuk mempengaruhi pemilih, ya kan? Nah ini big picture-nya kan itu. Ya, kenapa dilarang? Karena memang bansos, uang dan lain-lain yang sifatnya materialistik itu akan mempengaruhi tendensi pemilih, cara memilih masyarakat. Nah, ini big picture-nya dulu. Gitu. Jadi sebenarnya semua ini tidak harus dibawa ke ranah hukum. Ini sudah jelas gitu. Seorang presiden yang mempunyai seorang putra yang sedang running as a vice president, ya kan? Itu saya rasa tidak pantas rasanya secara etika dan moral itu tidak pada saat kampanye pemilu itu bukan waktunya untuk dia berkeliling dan membagi-bagikan yang disebut tadi materi hal-hal yang sifatnya materi gitu. Nah ini aja kita nggak usah bicara soal hukumnya dulu, itu kan big picture-nya kan begitu. Nah artinya itu, nah kalau dibilang semua bisa dipertanggungjawabkan, nah itulah yang disebut dengan terstruktur, sistematis dan masif, ya kan? Saking terstrukturnya sehingga semuanya itu masih dalam kerangka hukum, semuanya masih dalam kerangka yang diperbolehkan seakan-akan dalam konstitusi kita kan gitu. Tapi kan tidak semua ini kan hal-hal seperti itu harus bersinggungan dengan hukum. Ini bicara soal etika. Saya baru ini mungkin tidak ada hubungannya dengan bansos gitu ya. Baru-baru ini ada gubernur di Jepang yang mengundurkan diri karena dia mengatakan sesuatu yang merendahkan tukang sayur di Jepang. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan kalau di demokrasi-demokrasi yang maju, hal-hal yang tidak tertulis dan saya rasa di Jepang itu untuk mengatakan sesuatu seperti itu tidak melanggar hukum, tapi dia mundur dari jabatan. Karena ada pertanggungjawaban etika moral sebagai pejabat publik. Nah, ini yang kita ingin demokrasi kita lebih maju lagi ke depannya, seperti demokrasi-demokrasi yang lebih dewasa dari kita. Dan kita ini kan selalu mengatakan kita menjunjung tinggi moralitas karena kita punya budaya timur, ketimuran dan lain-lain. Tetapi ternyata kita kalah dengan negara-negara yang, mohon maaf, mungkin separuh dari populasinya tidak beragama gitu misalnya. Nah ini yang sebenarnya kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Bang Todung gitu secara global bahwa tidak semua harus tertulis tapi semua kita bisa lihat dengan kasat mata. Tadi yang disampaikan bahwa Pak Erlangga membagi-bagikan bansos dengan mengatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung untuk memilih putra dari Pak Jokowi, begitu juga Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Nah hal-hal seperti itu kan terjadi dan tidak bisa kita menutup mata begitu. Tapi nggak ditegur oleh Bawaslu juga kan? Nah itu tadi gitu. Nah artinya apa? Bawaslu pun juga
ketidakprofesionalan Bawaslu, ketidakprofesionalan penyelenggara, keberpihakan dari penyelenggara, begitu juga aparat dan lain-lain kan juga menjadi permasalahan di sini. Karena permasalahan gugatan di MK ini bukan ansih seperti dikatakan oleh Menko PMK tadi kan saya dengar bahwa nggak mungkinlah bansos itu berpengaruh di seluruh Indonesia. Loh, permasalahannya bukan cuma itu, ada nepotisme di situ, ada abuse of power, ada keberpihakan aparat dan lain-lain. Bansos hanya salah satu dari itu. Oke, Mas Dim, apa menanggapi bahwa kemudian yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi bahwa ada kaitannya loh, tidak bisa dipungkiri bansos dengan preferensi pemilih pada saat pemilu kemarin. Bagaimana Anda menegaskan? Termasuk juga tadi dikutip nama ketum Golkar Erlangga. Langsung ditembak gitu. Silakan saja. Bagaimana menanggapi? Ya gini, kalau saya pribadi melihatnya ini sepertinya kegagalan move on, ya. Gagal move on karena kalah? Move on karena Pak Prabowo menang telak 58 something persen, lalu PDIP kursinya turun cukup drastis, hampir 20 kursi di DPR RI, belum lagi di daerah-daerah lain. Terus juga alhamdulillah Golkar kursinya meningkat ya, walaupun tidak menjadi belum sampai pemenang terakhir ya Pak Ciko ya. Jadi kita masih pegang undang-undang MD3 kok, tenang Pak. Ya. Nah gini, masalah bansos, perlinsos segala macam itu kan ada undang-undangnya. Sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dari zaman Pak Harto, zaman Bung Karno pun juga sudah ada pembagian bansos. Nah, selama Covid itu berbagai macam bantuan yang diberikan. Bantuan tunai lah, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, terus juga kuota untuk internet, untuk anak-anak sekolah, segala macam semua dibagikan. Tidak pernah ada satupun yang mengatakan bahwa ini tidak boleh. Bahkan diminta oleh semua fraksi, termasuk dari PDIP dan juga dari Golkar. Ini kan COVID. Bansos pemilu gimana? Nah, ini kan maksudnya semua itu kan sama aja. Semuanya itu adalah bantuan sosial, perlinsos. Nah, rasanya nggak sama tahu kalau pas pemilu. Itu kan perbedaan pandangan. Nah, kalau pada saat pemilu jumlahnya juga tidak melonjak dengan jumlah yang sangat fantastis. Jumlahnya tetap sama dengan sesuai dengan anggaran APBN yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah tahun sebelumnya. Tidak ada lonjakan tiba-tiba nambah menjadi ratusan triliun. Tidak ada daerah-daerah khusus yang dibom secara fantastis. Itu semua dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan data-data yang dikelola oleh dinsos masing-masing. Oke, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya. Mementahkan statement dari. Ya, ini kan pandangan saya. Nanti pasti dari Bang Ciko nanti akan dilempar lagi. Ini kita lagi main tenis pebulu tangkis Mas Iqbal deh, ya silakan. Ya sama-sama mengajukan gugatan. Saya menjawab ya, saya tanya Bung Dev. Di era Pak Jokowi kemiskinan menurun nggak? Nah, kalau itu kita bicara angka. Makanya saya tanya menurun atau meningkat? Nah, kalau gitu kita ngeliat angka lagi. Nah, kalau mau ngeliat angka kita kembali lagi ke Bu Risma. Tanya lagi sama Bu Risma. Saya tanya Pak Jokowi klaimnya menurun atau meningkat kemiskinan? Lah kan Bang Abang juga udah tahu jawabannya. Meningkat kan? Menurun. Kemiskinan meningkat. Data yang Anda miliki apa, menurun? Nah, sekarang kalau mau nanya kayak gitu, kita buka aja angka kemiskinan kan ngakunya menurun, pengangguran menurun, tetapi bansosnya meningkat. Artinya apa? Ini tidak sinkron, tidak konsisten. Bansos yang dibagikan kan juga berbeda-beda. Ada macam-macam fasilitasnya nih. Contohnya nih ya, bansosnya. Ya, satu pasti untuk El Nino. Sangat parah terjadi di 2015. Tetapi anggarannya tidak sebesar sekarang. Artinya apa? Bahwa lagi-lagi tidak konsisten. Udahlah, menurut saya memang fakta-fakta yang ada ya ini menunjukkan bahwa seperti survei LSI 62% pemilih Pak Prabowo adalah penerima bansos. Ya, jadi memang ini fakta bahwa langsung dianggap itu korelasi. Jadi ada korelasi dong. Ada korelasi. Saya bilang kenapa money politics itu dilarang. Nah, itu tadi. Yang kedua, sejak zaman 1800-an itu udah ada teorinya namanya pork barrel politik. Nah, itu semua orang ilmu politik itu belajar. Apa itu anggaran negara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, mempengaruhi pemilih gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia politik. Ini sudah ada zaman bahala. Dan yang mengerikan apa? Kalau seandainya dibiarkan, ini kita mau pilkada loh. Nanti orang-orang yang berada di kekuasaan akan kembali menggunakan ini. Kenapa? Lah, buktinya nggak bisa dibuktikan kok. Selama tidak bisa dibuktikan, dianggap itu benar dan bisa dilakukan. Betul, dan artinya itu yang berbahaya untuk demokrasi kita kan? Sama seperti politik dinasti, ketika anak presiden maju, wakil presiden maju, nanti orang bilang nanti kepala daerah akan mempertahankan buat anaknya, istrinya terus menerus. Ketika diprotes dia bilang, buktinya presiden aja boleh kok. Nah, ini yang disebut membahayakan. Bagi kami gugatan ke MK ini bukan sekedar menang kalah, tapi kami ingin menunjukkan kepada rakyat
bahwa kami ingin politik itu harus berkualitas. Tapi jadi apa mau dari PKS menyatakan sentikan semua bansos selama berani nggak PKS berani nggak kemudian? PKS menyatakan begitu? Bukan begitu. Kalau menjelang pemilu, ya gunakanlah bansos itu sesuai udah fungsinya. Pernyataan sekarang juga digunakan sesuai statementnya fungsinya. Bu Risma itu sebenarnya menohok Pak Jokowi. Apa dia bilang? Kalau tidak ada masalah yang penting, saya tidak nggak akan turun. Nah ini Pak Jokowi turun, artinya apa? Pak Jokowi cawe-cawe. Oke, baik. Menterinya aja Ditahan nggak di situ. turun. Saya minta tanggapan Mbak Titi. Termasuk juga ada Bang Ngabalin yang juga bergabung bersama kami. Kami harus jeda, kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.